Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Langsung saja aku akan membacakan cerita Dokter Jenius Alex C bab 5211. Sesosok merah menyembur keluar bersamaan dengan teriakan marah ini mengenai telapak tangan dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan keras, angin menyapu dan cetakan telapak tangan berubah menjadi ketiadaan. Dan para penjaga di bawah juga bersorak dengan sangat gembira. Yang mulia, Alexei melihat ke bayangan merah dan melihat seorang pria jangkung berjubah naga merah berdiri di udara dengan Quan Jun menghadapinya. Wajahnya penuh amarah dan niat membunuh. Pria ini memancarkan aura yang sangat mendominasi, agung dan mulia, dan dia jelas adalah Kaisar Naga dari klan Naga Pembakaran. Yang mengejutkan Alexei, meskipun Kaisar Naga ini juga memiliki tanduk naga di kepalanya, dia melahirkan wajah manusia. Itu terlihat seperti pria baru baya yang maskulin dan tampan. Melihat Kaisar Naga muncul, Quan Jun memutar pergelangan tangannya dan pedang panjang tak berwarna dengan tubuh transparan jatuh ke telapak tangannya dan mengayunkan pedang ke arah Kaisar Naga. Kaisar Naga-naga yang terbakar mati. Quan Jun saat mengangkat tangannya, ada energi pedang tak terbatas yang menyapu seluruh kota utama seperti badai yang menghancurkan langit. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota utama runtuh dalam energi pedang ini. Siapapun, setiap gerakan tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Cahaya pedang dengan cepat mengembun dengan momentum membelah kota utama menjadi dua dan jatuh ke arah Kaisar Naga. Ketika Kaisar Naga Penlong melihat ini, sepasang pupil vertikalnya sangat dingin. Dia tidak menggunakan senjata apapun, hanya membanting energi pedang dengan cakarnya. Hantu cakar naga langsung muncul dan ada fluktuasi hukum yang sangat kaya antara cakar yang tajam. Dalam sekejap mata, cahaya pedang dan cakar naga bertabrakan. Ada suara keras lainnya, tapi kali ini cahaya pedang yang tampaknya tak terbatas benar-benar ditangkap di bawah cakar naga dan hancur. Melihat ini, kulit Quan Jun sedikit berubah dan saat berikutnya dia meninggalkan kota utama tanpa ragu-ragu. Di kota utama, orang-orang dari suku Naga Pembakaran bersorak ketika mereka melihat bahwa manusia ditakuti oleh Kaisar Naga. Ketika Kaisar Naga Penlong melihat ini, dia mendengus dingin. Semua orang menempatkan saya dalam darurat militer di istana, dan Kaisar ini akan mengambil kembali kepala pencuri itu. Para penjaga segera menjawab dengan suara keras, "Ikuti perintah yang mulia." Kaisar Naga Pembakaran Naga mengeluarkan auman naga, dan ketika dia mengubah tubuhnya, dia berubah menjadi naga besar setinggi 100 kaki. Dengan menari, dia mengejar Quan Jun. "Apakah Anda menganggap istana naga terbakar saya sebagai milik Anda?" Halaman belakang. Alexei menghela napas ringan ketika dia melihat Quan Jun dan Kaisar Naga pergi. Pembangkit tenaga tersembunyi yang nyata ini benar-benar menakutkan. Tidak peduli apakah itu hanya satu pukulan dari cakar naga atau pedang Quan Jun. Jika dia tidak melakukannya, jika tidak membuka darah reinkarnasi, itu mungkin akan membunuhnya dengan satu pukulan. Saat berikutnya, mata Alexei jatuh ke istana yang indah. Menurut bimbingan Yan Swanner, api-api ada di istana. Di plakat istana, 3 karakter balai naga terbakar ditulis dalam bahasa naga. Segera setelah dia berangkat, dia melintas ke arah aula naga yang terbakar dan segera dia memasuki istana. Tetapi saat dia melintas ke dalam istana, ekspresinya berubah dan artefak hukum tergantung di atas kepalanya. Cahaya tiba-tiba meredup dan itu kehilangan keefektivitannya. Kekuatan magis dan senjata sihir lain yang menyembunyikan sosok itu juga tidak dapat memberikan efek apapun. Olsu membuka mulutnya dan berkata, "Wah, jelas ada semacam senjata ajaib yang menahan tembus pandang di Burning Dragon Hall ini." Pada saat ini, seorang penjaga tiba-tiba berjalan keluar dari sebuah lorong dan dia memandang Alexei di depan. Dari dia dengan ekspresi kusam di wajahnya warna, jelas tidak menyangka mengapa akan ada manusia di aula naga pembakaran. Segera penjaga itu bereaksi dengan tatapan yang sangat waspada di matanya. Dia ingin berteriak, dan pada saat yang sama
kekuatan spiritual di tubuhnya bergegas dan dia akan menyerang. Alexei menatap penjaga dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia ditemukan begitu dia memasuki aula naga pembakaran. Yang paling penting adalah bahwa penjaga ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Mata Alexei tenggelam, dia bertindak tegas dan mengaktifkan semangat pembuka langit. Di matanya, dua rune misterius melintas, aura menantang dunia yang membuat surga menyerah kepada mereka dan langsung melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, Alexei menebas penjaga Penlong. Dia tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya untuk menahan diri. Sekarang, dia harus menemukan api itu secepat mungkin. Penjaga pembakaran naga jelas tidak menyangka bahwa pedang yang ditebas Alexei memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Di bawah cahaya pedang, seluruh tubuhnya tampak membeku karenanya. Dan dia tidak pernah tahu apa itu dingin. Untuk pertama kalinya, waktu dalam hidup mereka, klan naga pembakaran tahu sesuatu yang disebut frostbite. Penjaga Penlong dengan putus asa mengubah energi spiritualnya, melepaskan tembakan dan bayangan tombak merah ditembakkan. Baik itu kecepatan, sudut kekuatan dan lain-lain, mereka sudah lebih unggul. Tapi bayangan tombak ini dipegang Alexei, cahaya di depannya. Dia bahkan tidak memiliki perlawanan sedikit pun, dan itu hancur dengan keras. Dan penjaga Penlong juga dihancurkan oleh pedang ini, terluka dan pingsan. Jika Alexei tidak membunuhnya, penjaga itu akan benar-benar musnah saat ini. Dan dia khawatir tidak ada jejak yang tersisa. Bukan karena Alexei begitu baik, tetapi karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan sosoknya, tidak perlu menghancurkan mayatnya. Alexei dengan santai menyembunyikan penjaga di sudut, dan dengan kedipan sosoknya dia pergi ke arah yang ditunjuk Swanner dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Sepanjang jalan, semakin banyak penjaga Penlong datang untuk membunuh Alexei, tetapi yang paling kuat hanya di tahap akhir dunia nyata. Dengan kekuatan Alexei saat ini, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Segera, Alexei datang ke kamar tidur besar dan apa yang berdiri di depannya adalah tirai kristal. Bahkan dengan penglihatan Alexei, dia tidak bisa menembus tirai untuk melihat semua yang ada di kamar tidur. Itu hanya bisa dilihat samar-samar, seperti jika ada sosok. Tepat ketika Alexei hendak menyeberangi tirai dan memasuki kamar tidur, Olsu tiba-tiba berkata, "Wah, hati-hati." Ekspresi Alexei berubah, bahkan jika indera spiritualnya terhalang, intuisinya sebagai seorang pejuang juga dirangsang secara ekstrim dan samar-samar. Ada aura berbahaya datang dari belakangnya. Langkah kakinya terbanting ke tanah, dan di lantai batu biru istana yang kokoh, di bawah langkah ini sedikit retakan muncul, dan sosok Alexei juga bergerak beberapa meter secara horizontal seperti teleportasi. Tepat ketika Alexei baru saja menghindar, ruang itu tiba-tiba terdistorsi, dan energi yang sangat ganas dibombardir di sana, menghancurkan tanah batu biru menjadi lubang kecil. Tapi di depan Alexei, istana masih kosong dan tidak ada satupun orang. Alexei mengerutkan kening. Di tempat mati ini, di mana roh naga ditekan, bersembunyi jelas merupakan keuntungan besar, terutama di istana tempat pihak lain dapat bersembunyi, tetapi dia tidak bisa bersembunyi. Meskipun dia tidak bisa melihat pihak lain, menilai dari kekuatan serangan barusan, penyerang yang bersembunyi di kegelapan ini setidaknya benar-benar ada di 9 surga. Alexei bertanya diam-diam, "Lao Shu, bisakah kamu merasakan keberadaan pihak lain?" Lao Shu berkata, "Ya, tapi aku tidak bisa merasakan lokasi spesifiknya. Aku hanya bisa memastikan bahwa pihak lain masih di sini, di kamar tidur. Alasan mengapa saya bisa merasakan keberadaan orang ini, itu ada hanya karena saya sangat sensitif terhadap napas keluarga naga." Untuk sementara, ekspresi Alexei menjadi sedikit suram dan dia dengan hati-hati memperhatikan seluruh tubuh. Tetapi pada saat ini, penyerang juga kembali diam dan tidak menembak lagi, seolah-olah tujuannya hanya untuk menunda. Pada saat yang sama, di atas hutan belantara, satu orang dan satu naga saling mengejar. Itu adalah Quan Jun dan Kaisar Naga Pembakaran Naga. Tapi tiba-tiba mata Kaisar Naga Penlong terkejut, dan dia menyerah mengejar Quan Jun tanpa ragu-ragu dan berbalik ke arah dia datang. Melihat ini, Quan Jun mengerutkan kening, dan ketika dia berbalik, sebuah pedang ditebas. Menghadapi pedang ini, ekspresi Kaisar Naga Penlong tenggelam, dan dia menghancurkan cahaya pedang dengan satu cakar. Namun,
Kuan Yun jelas tidak ingin melepaskannya. Pedang panjang di tangannya menari bersama dan cahaya pedang yang menakutkan membentuk susunan pedang yang akan menekan Kaisar Naga. Kekuatannya mungkin berada di bawah Kaisar Naga, dan jika dia bertarung langsung di Burning Dragon Death Ground, dia akan sepenuhnya ditekan. Namun, pedangnya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh Kaisar Naga. Dengan kekuatan Kuan Yun, tidak sulit untuk menjerat lawan. Penguasa naga meraung, "Manusia sialan, jangan hentikan penguasa ini. Jika ada yang tidak beres dengan putri penguasaku, penguasaku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mati bersamamu." Dapat dilihat bahwa Kaisar Naga benar-benar marah pada hal ini. Tapi Kuan Yun hanya tersenyum dingin dan tidak memperlambat serangannya. Di hutan belantara ini, kedua belah pihak bertarung bersama. Setiap kali Kaisar Naga mematahkan gerakan Kuan Yun dan ingin melarikan diri, Kuan Yun akan menempel seperti belatung Tarsus. Melihat bahwa dia tidak dapat menyingkirkan Kuan Yun, Kaisar Naga Penlong mengaum dengan keras dan bergegas menuju Kuan Yun. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengalahkan Kuan Yun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali ke istana. Meskipun dia sekarang dalam keadaan tidak sabar, dia hanya bisa fokus pada pertempuran. Menghadapi serangan yang hampir mengancam jiwa dari Kaisar Naga, kulit Kuan Yun menjadi lebih pucat dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir seperti air. Kabut melintas di matanya dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Alexei, kamu jangan mengecewakanku." Di istana, Alexei melihat bahwa penyerang menyelinap selalu disembunyikan, dan dengan kedipan sosoknya, dia bergegas menuju tirai kristal. Ketika dia bangun, energi yang kuat bergegas menuju Alexei. Tapi kali ini Alexei tidak mengelak atau menghindar, membiarkan energi itu membombardir tubuhnya. Dengan keras, pukulan ini langsung meledakkan lubang darah di perut Alexei dan darah mengalir. Ada kegembiraan di mata si penyembunyi. Pria itu masih khawatir bahwa Alexei akan melihat melalui serangannya dan bisa menghindar dengan akurat setiap saat. Tapi sekarang sepertinya itu hanya keberuntungan. Sekarang Alexei sudah mati. Keberuntungan tidak selalu tersedia. Tepat ketika si penyembunyi hendak mengambil tindakan untuk mengakhiri Alexei yang terluka parah, matanya langsung dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Cedera yang tampaknya serius tidak menghentikan Alexei sama sekali, dan dia masih dengan cepat mendekati tirai kristal. Pukulan penuhnya hanya memiliki hasil seperti itu, dan orang di balik tirai itu sangat penting. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk membiarkan Alexei lewat. Samar-samar sepertinya ada aura yang sedikit gelisah. Sudut mulut Alexei naik sedikit dan senyum muncul. "Karena Anda menolak untuk keluar, saya hanya bisa memaksa Anda, dan ketika ada orang yang cemas dan kehilangan ketenangannya, ini adalah waktu termudah untuk membuat kesalahan." Penyembunyi itu mengubah posisi satu demi satu, dan setelah meledakkan beberapa serangan, dia diblokir oleh Alexei atau dibawa secara paksa oleh Alexei. Untuk sementara, orang yang disembunyikan itu benar-benar panik. Apakah orang ini masih manusia? Bagaimana bisa dipukuli seperti ini? Tidak bisa dibunuh dan tidak bisa dipukul mundur. Warna kejam melintas di mata tersembunyi itu dan sosoknya tiba-tiba muncul di depan tirai. Alexei telah mengalami begitu banyak serangan tetapi tidak pernah melawan. Jelas, dia tidak bisa menilai posisinya sama sekali. Jadi, dia memutuskan bahwa kali ini dia akan mengeluarkan semua kekuatannya dan membunuh Alexei langsung di depan tirai. Karena serangan sebelumnya tidak berpengaruh, dia hanya bisa memilih untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan destruktif dengan mendapatkan momentum. Namun, jika dia mendapatkan momentum, dia tidak akan bisa bergerak untuk sementara. Artinya, jika Alexei tahu tentang posisinya, dia dapat melakukan serangan balik sebelum siap. Tentu saja, dia tidak akan menyadari risiko yang terlibat. Tetapi, dari penampilan Alexei jelas bahwa dia tidak dapat menangkap posisinya sama sekali. Dia menggeretakkan giginya diam-diam, tidak peduli apa. Dia tidak bisa membiarkan Alexei meraih di balik tirai. Saat berikutnya, energi spiritualnya mengalir deras, mengalir ke pedang pendek di tangannya, dan hukum pedang miliknya meresap dan terus-menerus diseduh. Kekuatannya juga menjadi semakin melonjak. Tetapi pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan pria berdarah di depannya menunjukkan senyum yang tidak dapat dijelaskan.
dan senyum ini menghadap ke arahnya. Sebuah firasat yang sangat buruk tiba-tiba muncul di hati si penyembunyi. Begitu dia menggertakkan giginya, dia dengan paksa menggunakan kekuatan spiritualnya, mengabaikan lukanya dan mengecam serangan yang tidak siap pada Alexei sebelumnya. Ada suara di hatinya yang mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika dia tidak bergerak, tidak akan ada kesempatan untuk bergerak. Pada saat ini, Alexei menatap di mana dia berada, tersenyum sedikit dan berkata, "Penilaian yang bagus, tapi sayangnya." Dengan suara itu, tubuhnya berkedip untuk menghindari jalan tak terlihat dengan sangat mudah. Energi pedang dengan ledakan keras. Pedang ini menghantam dinding istana dan seluruh Burning Dragon Hall bergetar hebat. "Sejak awal, kamu sudah salah." Dengan isapan si penyembunyi memuntahkan seteguk darah, memaksakan gerakan yang belum selesai, kerusakan besar. Dia menggeretakkan gigi dan mengayunkan pedangnya ke arah suara. Alexei mengangkat pedang panjang sesuka hati, menghalangi pedang tak terlihat. Suara ding dari tabrakan emas dan besi bergema di kamar tidur. Alexei berkata dengan ringan, "Meskipun aku tidak bisa melihatmu, tidak peduli seberapa kuat teknik penyembunyiannya, ketika kamu bergerak itu pasti akan mengungkapkan kekurangan." Matanya tiba-tiba bersinar dan dia mengangkat tangannya dan meninju ke arahnya. Boom, ke lokasi penyembunyi. Wajah si penyembunyi menjadi pucat. Pada saat ini, dia terluka oleh serangan balik dan dia belum sepenuhnya pulih menghadapi pukulan Alexei. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Sebuah ledakan teredam bergema di tempat yang tampaknya kosong. Jelas bahwa Alexei telah mencapai target. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Perasaan pukulan ini sepertinya tidak benar. Seperti memukul kapas, terlalu lembut dan terlalu elastis. Pada saat yang sama, sosok muncul di depan Alexei seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan pukulan. Sosok itu mundur ke belakang satu demi satu. Setiap langkah mundur akan meninggalkan jejak di tanah yang kokoh ini. Alexei menatap penyembunyi dan akhirnya muncul. Ekspresi kusam muncul di wajahnya. Dia melihat tinjunya dan kemudian pada wanita di depannya, ekspresinya menjadi sedikit malu. Apa yang muncul di depannya adalah seorang wanita dengan rambut merah menyala panjang, wajah yang halus dan cantik dan baju besi perak. Terlihat lagi, wanita ini sama dengan Kaisar Naga meskipun ada sepasang tanduk kecil di dahinya, tetapi itu adalah penampilan seorang wanita manusia. Armor di tubuhnya, retakan menyebar terus-menerus dari dada dan langsung menutupi seluruh armor. Sudah terbukti dengan sendirinya di mata Alexei barusan memukul. Dia memandang wanita klan naga pembakaran dengan aneh, tidak tahu mengapa wanita klan naga pembakaran ini memiliki wajah manusia dan sangat cantik. Pada saat ini, Olsu berkata, "Naga yang terbakar dengan darah murni bukanlah setengah manusia dan setengah naga ketika mereka lahir, tetapi bentuk naga yang utuh. Oleh karena itu, bentuk human sebenarnya diciptakan oleh mereka ilusi. Kemudian sama dengan klan iblis akan ada wajah manusia." Wanita klan naga pembakaran memiliki jejak darah di mulutnya dan menatap Alexei dengan sangat enggan. Dia mengangkat pedang pendek di tangannya dan tampak harus melawan Alexei. Tapi pada saat ini dengan keras baju besi di tubuhnya hancur di bawah kekuatan pukulan Alexei. Gerakan wanita dari suku naga pembakaran membeku dalam sekejap. Dia tidak menyangka armornya akan hancur seperti ini. Pada saat ini tubuh memikat wanita itu terekspos di depan mata Alexei. Hah? Jeritan bergema di seluruh Burning Dragon Hall. Wajah wanita cantik itu merah karena darah. Dan dia yang sudah terluka parah pingsan langsung di bawah rangsangan ini. Alexei menatap wanita naga pembakaran yang tidak curiga yang tergeletak di tanah di depan matanya. Dengan susah payah dia menarik kembali pandangannya. Dan dengan lambaian tangannya dia mengenakan jubah di atas tubuh halus wanita itu. Dan kemudian berbalik ke arah tirai lalu pergi. Sekarang bukan waktunya untuk menikmati pemandangan yang indah. Dia harus berpacu dengan waktu untuk mendapatkan benih api sebelum Kaisar Naga pembakaran naga bergegas kembali. Tapi ketika dia melewati tirai, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia melihat bahwa di balik tirai itu ada tempat tidur batu giok, dan di atas tempat tidur batu giok itu terbaring seorang gadis muda.
Gadis ini tampaknya sedang tertidur lelap saat ini. Dia juga gagah memiliki wajah manusia, tetapi kulitnya sangat pucat dan vitalitasnya sangat lemah, seperti bangunan pasir yang runtuh tertiup angin. Terlebih lagi, gadis ini memiliki garis keturunan yang mirip dengan Kaisar Naga, dan dia juga memiliki garis keturunan raja. Pada saat yang sama, sebuah informasi menutupi seluruh tempat tidur Batu Giok dan percikan menyala di depan formasi. Dalam percikan ini, ada sajak api yang sangat murni. Warna apinya sangat mirip dengan batu api Wailing, dan rantai melilitnya jelas. Formasi ini telah memenjarakan gadis itu dalam formasi. Dalam hukum, api yang membakar terpantul di tubuh gadis itu. Pada saat melihat percikan ini, suara terkejut Yan Swaner terdengar di benak Alexei dan berkata, "Tuan, ini adalah benih api." Alexei melihat pemandangan di depannya dengan beberapa kebingungan dan berkata, "Ini adalah..." Setelah merenung sejenak, Olsu berkata, "Apakah ini garis keturunan tingkat lanjut?" Ekspresi Alexei berubah. "Garis darah tingkat lanjut?" Sulau berkata, "Seperti keturunan ras naga seperti ini dengan garis keturunan raja memiliki kesempatan untuk memasuki garis keturunan. Setelah kemajuan, garis keturunan raja di tubuhnya akan menjadi lebih kuat atau beberapa mutasi yang tidak diketahui akan terjadi. Namun, tidak peduli apa hasilnya, itu akan terjadi menempatkan beban besar pada tubuh tuan. Karena garis keturunan maju membutuhkan sejumlah besar energi, dan energi harus sesuai dengan atribut garis keturunan ini. Misalnya, garis keturunan kerajaan dari keluarga naga pembakaran membutuhkan api yang sangat kuat, energi, atribut untuk mempertahankan kemajuan garis keturunan. Jika tidak, kesempatan ini akan benar-benar menghancurkan tubuh guru. Gadis ini jelas tidak memiliki energi atribut api yang cukup di tubuhnya, dan Kaisar Naga mengambil jalan api dan api, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk nama di depannya, gadis. Ketika Alexei mendengar ini, matanya sedikit berkedip. Jika dia mengambil api, itu berarti dia melirik gadis di tempat tidur Batu Giok, menggelengkan kepalanya dan bertanya kepada Yan Swaner, "Swaner, bisakah kamu menaklukkan ini, api?" Yan Swaner berkata sambil tersenyum, "Awalnya mungkin agak sulit, tetapi setelah telur batu ini, itu akan jauh lebih mudah." Alexei tidak lagi ragu-ragu, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo lakukan." Saat berikutnya, sosok gadis muncul di depan Alexia dengan telur batu emas hitam tergantung di depannya. Dia melihat percikan biru, matanya yang besar penuh kecemerlangan, dan langsung dia bergerak ke arah itu, formasi terbang. Api emas dan perak mengalir keluar dari tubuh gadis itu, langsung melelehkan tirai cahaya formasi menjadi lubang besar, dan seluruh formasi benar-benar hancur di bawah api. Api dibebaskan lagi. Api terpesona seketika dan sepertinya dia akan pergi dari sini. Tetapi pada saat ini, telur batu hitam emas tiba-tiba terbang ke arah api. Di tangan Yan Swaner, wajah kecil, kilatan kegembiraan melintas dan nyala api emas dan perak yang bergulir menyembur keluar, membungkus telur batu. Dan ketika api adalah api, dia secara naluriah merasakannya. Ketika ada sesuatu yang salah, itu sudah terlambat. Satu-satunya jejak perjuangan dengan cepat ditekan oleh kekuatan api Taoisme. Detak jantung Alexei dipercepat dengan samar. Benih api akhirnya jatuh ke tangannya. Namun Alexei langsung tenang, matanya kembali ke gadis itu lagi, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang jahat itu jatuh ke tangannya lagi. Memegang pedang panjang, dia perlahan menuju tempat tidur Batu Giok. Di kamar tidur, wanita dari klan naga pembakaran yang menjadi gadis ini juga sadar pada saat ini. Tetapi lukanya masih sangat serius. Dia berjuang untuk memanjat di balik tirai manik-manik. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, pupil vertikalnya menyusut seketika. Dia berseru, "Jangan!" Beberapa menit kemudian, di udara berwarna darah, sesosok berlari cepat di hutan belantara. Dan pada saat ini, raungan naga bergema di seluruh dunia. Sosok itu tiba-tiba berhenti, berbalik sedikit dan melihat ke arah kota utama naga pembakaran di belakangnya, dan melihat bahwa 100 naga raksasa telah turun ke kota utama. Mata Alexei berkedip, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan setelah beberapa saat dia pergi lagi.
Setelah setengah jam, dia sampai di tebing berbatu. Dia berhenti dan berdiri di depan tebing seolah menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, suara serak terdengar di belakangnya. "Alexei, kamu di sini?" Alexei berbalik dan melihat seorang pria muda yang tampak agak lemah di depannya. Itu adalah kebenaran. Pada saat ini, jubah putih Quan Jun telah diwarnai merah dengan darah, dan dia jelas terluka dalam pertempuran dengan Kaisar Naga. Alexei memandang Quan Jun dan berkata, "Senior." Quan Jun tersenyum dan berkata, "Tentu saja kamu tidak mengecewakanku. Apakah kamu mendapatkan naga Yuanju itu?" Alexei menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Tidak, tidak." Ketika Quan Jun mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan ekspresinya tampak suram. Tetapi kemudian dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Sepertinya harta ini tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana dengan apinya?" Alexei berkata, "Api-api ada di tanganku." Senyum kecut di wajah Quan Jun menjadi lebih kuat. "Selamat. Karena itu masalahnya, mari kita tinggalkan tempat di mana naga itu mati. Jika tidak, Kaisar Naga mungkin akan menyusul." Setelah berbicara, Quan Jun berkata dia berjalan menuju Alexei. Tetapi pada saat ini Alexei menatap Quan Jun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Quan Senior, sebelum ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." "Ada apa?" Alexei berkata dengan datar, "Sebenarnya istana ini di sana, apakah tidak ada Long Yuanju di dalamnya, kan?" "Hah?" Ketika Quan Jun mendengar ini, dia memandang Alexei dengan bingung dan berkata, "Apa maksudmu?" Alexei berkata, dalam keluarga naga tidak ada yang didedikasikan untuk Long Yuan sama sekali. Tradisi manik-manik dan senior. Anda mengatakan bahwa sebelum membiarkan saya memasuki istana, Anda akan mendapatkan bola naga Yuan untuk Anda. Tetapi lokasi spesifik bola naga Yuan tidak jelas. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa bola naga dan benih api berada di istana yang sama. Lagi pula, jika bukan karena itu, tidak akan mudah bagi saya untuk mendapatkan bola naga ini pada saat yang sama sebagai benih api, kan? Quan Jun berkata sambil tersenyum, "Alexei, apakah Anda bayangkan? Kekuatannya sedikit lebih kaya meskipun Anda tidak menemukan Long Yuanju, tetapi saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Jangan khawatir." "Benarkah?" Alexei tiba-tiba membalik pergelangan tangannya dan sebuah telur batu muncul di tangannya dan berkata, "Lalu, sekarang setelah aku menelan api ini, itu seharusnya tidak berpengaruh pada senior, kan?" Ketika Quan Jun mendengar kata-kata itu, senyum di wajahnya tiba-tiba menegang sejenak. Alexei tersenyum dingin dan berkata, "Api ini adalah tujuanmu yang sebenarnya." Quan Jun menatap Alexei dan tiba-tiba menjadi geli. "Aku penasaran karena kamu berpikir begitu. Mengapa kamu masih datang ke sini, tempat pertemuan sebelumnya?" Alexei berkata, "Bahkan jika saya tidak datang, tidak akan sulit bagi Anda untuk menemukan saya. Jika tidak, mengapa Anda meninggalkan bekas pada saya?" Ketika Quan Jun mendengar kata-kata itu, dia terdiam sejenak. Lalu dia menghela napas pelan dan berkata dengan ekspresi menyesal, "Terkadang orang terlalu pintar dan itu bukan hal yang baik." Pada saat ini, kelembutan di wajahnya benar-benar menghilang dan senyumnya menjadi lebih kejam dan berkata, "Awalnya saya juga berencana untuk membiarkan Anda meninggalkan dunia ini tanpa rasa sakit." Di aula Penlong, seorang pria paruh baya dengan wajah karena cemas, dia dengan cepat memasuki kamar tidur. Dia melewati tirai, wajahnya tenggelam dan dia melihat bahwa api yang dia siapkan untuk putrinya telah menghilang. Saat dia penuh amarah dan hendak memulihkan api, matanya berkilat dan dia melihat sederet karakter besar terukir di dinding. Kaisar Naga yang awalnya penuh amarah tiba-tiba gemetar. Begitu suara Quan Jun jatuh, ekspresinya langsung berubah suram dan pedang panjang transparan jatuh ke tangannya, tiba-tiba menghadap Alexei dan menebas dengan pedang. Cahaya pedang es mengalir keluar dan sepertinya langsung menyeret Alexei ke ruang berbeda yang sepenuhnya terdiri dari hukum Kendo. Cahaya pedang tak berujung menyelimuti seluruh tubuh dan tidak ada kesempatan untuk menghindar sama sekali. Dan Alexei dari awal hingga akhir berdiri di sana, tidak bergerak dan bahkan tampaknya tidak melawan. Saat berikutnya,
Ada ledakan keras dan seluruh tebing di cahaya pedang ditutupi dengan retakan seolah-olah akan runtuh dan langit dipenuhi dengan debu. Mata Quan Jun berkedip dan dia sedikit mengernyit. Pedangnya sekarang sepertinya sedikit salah. Melalui pasir dan debu, matanya melihat ke arah tempat Alexei berada, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyusut hanya untuk melihat bahwa ada di sana. Sepertinya ada dua sosok di sana. Aura kuat dari alam Tajhen di tubuh Quan Jun menyembur keluar seketika dan hembusan angin meniup asap dan debu di langit. Ketika dia melihat dengan jelas siapa yang berdiri bersama Alexei, wajahnya langsung berubah jelek. Pada saat ini, berdiri di depan Alexei adalah seorang pria parubaya berjubah naga merah, Kaisar Naga. Penguasa naga melirik Alexei dan berkata dengan dingin, "Nak, apakah kamu pikir kamu bisa menyembuhkan putriku? Lebih baik kamu tidak berbohong padaku. Kalau tidak..." Alexei tersenyum sedikit dan berkata, "Yakinlah penguasa naga, kamu seharusnya sangat jelas bahwa saya bisa memasuki tempat di mana naga yang terbakar itu mati. Karena apa sekarang?" Dia memandang Quan Jun dan niat membunuh di matanya naik. "Mari kita berurusan dengan orang di depanmu dulu." Sejak awal, Alexei mengetahui menurut rencana Quan Jun, dia mengukir pesan di dinding aula naga yang terbakar, meminta Kaisar Naga untuk membantu dengan mengorbankan menyelamatkan putri Kaisar Naga. Karakter Alexei selalu membalas kebaikan dan balas dendam untuk balas dendam. Jika seseorang ingin membunuhnya, dia akan membunuhnya, bahkan jika pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik super nyata. Hari ini tidak akan pernah membiarkan Quan Jun meninggalkan tempat kematian Penlong hidup-hidup. Terlebih lagi, kebencian telah ditempa dan dia tidak ingin negara adidaya yang mengerikan itu berkomplot melawannya secara diam-diam. Quan Jun memandang Alexei dengan ekspresi yang sangat muram dan berkata, "Aku meremehkanmu. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan menarik Kaisar Naga pembakaran ini untuk melakukannya untukmu?" Di matanya berkelap-kelip cahaya yang ganas seperti serigala berkata, "Jika aku bisa melarikan diri darinya sekali, aku bisa melarikan diri untuk kedua kalinya. Dan begitu aku meninggalkan tempat ini di mana naga itu mati." Sudut mulut Quan Jun mengangkat senyum yang sangat menyeramkan. "Saya berjanji bahwa saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk melenyapkan Anda dari alam surga dan manusia. Tidak hanya Anda, tetapi bahkan Bailing Tiandian akan membayar harga yang mahal." Mengenai ancaman Quan Jun, mata Kaisar Naga Penlong dipenuhi dengan sesak napas, dan dia berkata, "Manusia, tidak peduli siapa kamu, Kaisar ini tidak akan membiarkanmu melarikan diri dari tanganku dua kali." Begitu suaranya jatuh, sosoknya bergerak dan dia berbalik untuk naga mengerikan. Terbungkus kekuatan naga yang tak ada habisnya, dia bergegas menuju Quan Jun. Melihat ini, ekspresi Quan Jun menjadi kental. Dia tahu betul bahwa dia terluka dalam pertempuran dengan Kaisar Naga dan nyaris tidak melarikan diri. Dan itu hanya ketika Kaisar Naga tidak ingin terlibat dengannya. Sekarang, menghadapi Kaisar Naga sangat sulit untuk keluar dari tangannya dengan cara konvensional. Saat berikutnya, Quan Jun tiba-tiba mengangkat pedang panjang transparan di tangannya ke dadanya dan berkata dengan suara rendah, "Pedang pembunuh darah, buka!" Satu persatu, tanda berwarna darah menyala di tubuh pedang pada gilirannya, dan pedang panjang yang awalnya transparan saat rone berdarah menyala, itu secara bertahap berubah menjadi warna berdarah. Dan setiap kali rone dinyalakan, tubuh Quan Jun akan bergetar hebat dan wajahnya juga akan menua. Pada saat yang sama, pedang panjang yang aneh dan napasnya sendiri menjadi semakin kuat. Ketika 7 tanda pada bilahnya menyala, Quan Jun yang muda dan tampan telah berubah menjadi pria tua berambut putih dan keriput. Tampaknya dia bahkan lebih tua dari Tian Lao. Mulut Alexei menyusut dan ekspresinya menjadi sedikit suram. Quan Jun ini juga orang yang kejam. Dia tahu bahwa Quan Jun membakar sumber kehidupan dan esensi kehidupan melalui pedang panjang di tangannya dan menggunakan semacam teknik rahasia untuk memperkuat dirinya sendiri. Metode rahasia semacam ini selalu lebih besar biayanya dan semakin kuat efeknya. Sekarang Quan Jun telah membayar harga yang sangat mahal. Dapatkah Kaisar Naga masih membunuhnya di tempat kematian naga yang terbakar ini? Pada saat ini, mata Quan Jun menjadi berdarah. Dia melihat Kaisar Naga pembakaran naga yang melonjak.
Dengan senyum muram, sesak napas berwarna darah mengalir keluar dari tubuhnya, mengangkat tangannya dengan pedang dan menebas Kaisar Naga. Cahaya pedang yang sangat jahat dan berdarah naik ke langit dari tempat naga yang terbakar itu mati. Gerakan pedang asli Quan Yun sebenarnya sangat kuat, tapi sekarang pedang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, wajah Kaisar Naga Pembakaran Naga berkontraksi pada saat ini. Matanya menjadi serius dan dia berayun dengan kekuatan naga, dan bola api emas terbakar di mulutnya, seperti bola meriam menuju cahaya pedang berwarna merah darah dibombardir. Ada ledakan keras dan bola api emas dan cahaya pedang berdarah keduanya dimusnahkan di bawah tabrakan. Selama ledakan, Quan Yun langsung berubah menjadi bayangan darah, terbang ke langit dan hendak melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Kaisar Naga Pembakaran Naga bergegas menuju Quan Yun di bawah kekuatan ledakan. Sebagian rusak, tetapi mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Pada saat ini, pedang naga dikelilingi oleh lapisan api emas dan setiap gerakan memancarkan napas yang sangat eksplosif. Dia mengeluarkan raungan naga dan memukul cakar naga yang menyala ke Quan Yun. Melihat ini, Quan Yun berbisik, "Sialan!" Namun di hadapan pukulan penuh Kaisar Naga, dia harus berbalik dan menggunakan pedangnya untuk memblokir cakarnya lagi. Untuk sesaat, posisi Kaisar Naga dan Quan Yun tampak terbalik dari sebelumnya. Di hadapan gaya permainan Kaisar Naga yang hampir gila, mengancam jiwa, dan tak kenal takut, Quan Yun segera menyadari bahwa jika dia ingin meninggalkan tempat ini, setidaknya dia harus melukai Kaisar Naga secara serius untuk melakukannya. Melakukannya secara alami memerlukan risiko yang lebih besar. Lagi pula, ada batas waktu untuk mengandalkan pedang pembantai darah untuk memperkuat diri sendiri, dan waktunya tidak lama sama sekali. Namun, jika dia berhasil, dia dapat langsung membalikkan seluruh situasi dan membunuh Alexei di tempat. Ekspresi tekad melintas di mata Jun Quan. Dia juga orang yang menentukan. Dia membuat keputusan yang menentukan, berteriak keras dan tidak lagi lari, tetapi bertarung dengan Kaisar Naga. Setelah melemparkan pedang pembunuh darah, kekuatan Quan Yun meroket dan dalam energi pedang berdarah yang bergejolak, bahkan Kaisar Naga ditekan melawan arah angin. Sepotong besar darah naga ditaburkan di tanah dan serpihan sisik naga turun dari langit satu demi satu. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Kaisar Naga sudah terluka. Tapi meski begitu, Kaisar Naga masih tidak punya niat untuk mundur. Persetujuannya dengan Alexei adalah bahwa setelah memenggal kepala Quan Yun, Alexei akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan putrinya, dan Api Daoling juga merupakan satu-satunya harapan Kaisar Naga sekarang. Karena itu, dalam pertempuran ini, bahkan jika dia mati, dia akan menarik Quan Yun ke dalam air bersama-sama. Mata Alexei terus berkedip dan tiba-tiba dia bergumam, "Sepertinya aku akan menggunakan trik itu." Begitu suara itu jatuh, Alexei berjalan menuju medan perang yang menakutkan, dan aura Kaitian khusus berada di meridian, mengalir di tengah. Setiap langkah ke depan, napas menjadi lebih kuat dan rone reinkarnasi di mata berkedip samar. Pada saat ini, mata Kaisar Naga bersinar dan dia benar-benar membawa energi pedang berdarah dan menghantam Quan Yun. Luka besar sepanjang 10 meter darah mengalir ke bawah. Quan Yun terkejut ketika dia melihat ini. Apa yang akan dilakukan Kaisar Naga Pembakaran ini? Pada saat ini, tubuh Kaisar Naga menyusut dengan cepat dan dalam sekejap berubah menjadi tubuh seukuran manusia, membakarnya berkeping-keping. Ketika Quan Yun melihat ini, ada ekspresi ekstasi di wajahnya. Darah mengalir di sekelilingnya melawan api Kaisar Naga, dan pada saat yang sama pedang pembunuh darah di tangannya membuat dengungan yang terdengar seperti menangis dan tertawa, dan darahnya melimpah. Quan Yun berkata dengan suara rendah, "Formasi pedang pembunuh darah." Awan darah tiba-tiba muncul di sekelilingnya, perlahan-lahan muncul, dan niat pedang yang tak terbatas menyebar dari awan darah. Bahkan jika Kaisar Naga merasakan kengerian, niat pedang tidak bisa membantu, tetapi gemetar di pupil. Jika energi pedang yang melonjak ini menembus tubuhnya pada jarak seperti itu, bahkan dengan garis keturunan kerajaannya, dia mungkin akan terluka parah dalam sekejap. Namun, Kaisar Naga menggertakkan giginya dengan keras dan tidak melonggarkan pengekangannya pada Quan Yun sama sekali.
Kegembiraan di wajah Juan Quan menjadi lebih dan lebih intens. Dia tidak tahu apa kegilaan Kaisar Naga yang sedang terjadi, tetapi target hidup seperti ini yang tidak bisa menghindar dan bergerak adalah favorit Yan Xiu, terutama seorang pembudidaya pedang yang sangat kuat seperti dia. Trik dengan kekuatan penghancur yang nyata seringkali sulit untuk mengenai lawan dengan peringkat yang sama, seperti formasi pedang pembunuh darah ini. Tapi sekarang, Kaisar Naga Pembakaran Naga telah mengirimkan kesempatan besar ini kepadanya. Bagaimana dia bisa menolak? Segera, satu demi satu cahaya pedang mekar dari awan darah, sisiknya hancur, otot-ototnya terkoyak, dan suara tulang yang patah terus terdengar di hutan belantara ini. Dan lubang darah muncul di tubuh Kaisar Naga. Formasi pedang ini belum sepenuhnya terbentuk dan telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Mata Kaisar Naga sangat pekat dan alasannya mengapa dia tiba-tiba menjerat Quan Yun sepenuhnya karena apa yang telah dijelaskan Alexia sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu mempercayai anak ini. Bersambung.